Agama di mana saat ini tengah berlangsung seminar pemantauan hilal di kantor Kementerian Agama. Dari 27 ini semua bervariasi. Apanya yang bervariasi? Harinya sama, tanggalnya sama, jam terjadinya istimewa ada sedikit berbeda. Tapi sekitar 0823 ada 23, 23, 29 perbedaannya kecil. Karena hisab juga tetap harus ada yang namanya koreksi berdasarkan empirik. Empirik itu juga terkadang tergantung dari rumus apa yang dipakai. Nah, yang menarik di sini adalah ternyata Pak kok ada yang mengatakan nggak ada yang 3 derajat. Siapa bilang? Accurate time 3 derajat lebih. Hisab astropersis 3 derajat lebih. Yang lain munkak 3 derajat, 2 derajat antara 2 3. Jadi sekitar itu. Yang menarik, Pak kok ada yang 5 derajat? Ya betul. Ini adalah hisab tahribi. Hisab perkiraan. Yang menariknya apa? Bahwa hisab tahribi itu kebanyakan menghitung irtifa tinggi hilal itu sederhana. Maghrib jam berapa, dikurangi istimewa jam berapa, dibagi 2 dalam derajat. Jadi kalau maghrib jam 18, kemudian istimewanya jam 3, 18 dikurangi 3, 15 dibagi 2, ya 18 dikurangi 8 misalnya, 7, kita lihat di sini jam 8, 18 ya. Kalau maghribnya jam 18 kurangi 8 kan 10 jam. 10 dibagi 2 menjadi 5 derajat. Tidak heran ini 5 derajat. Ada yang 5 derajat, 1, 2, 3, ada 4 nih. Tapi yang menarik adalah ternyata hisab tahribi ini kebanyakan tidak memiliki fasilitas menghitung elongasi. Jadi hanya menghitung irtifa, makanya kosong. Padahal syarat mutlak dua-duanya harus ada. Makanya setelah berumbuk dalam sinkronisasi ini, keputusan sinkronisasi awal bulan Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 21 Maret 2026 Masehi. Ini sudah ditentukan 2 tahun yang lalu Pak. Tahun 2 Juli 2024 di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Surakarta. Jadi kalau tahun ini menghitung untuk 2 tahun ke depan. Tahun depannya akan evaluasi kembali khusus Ramadan, Syawal dan Zulhijjah menghitung 2 tahun ke depan lagi. Jadi secara berkala. Nah, jadi ini yang dipakai sebagai landasan untuk pembuatan kalender Hijriah Indonesia. Termasuk SKB juga. Baik, kita teruskan. Simulasi hilal menjelang awal Syawal. Sengaja saya katakan menjelang awal. Karena belum tentu besok itu tanggal 1. Makanya dikatakan menjelang. Tergantung apakah memenuhi kriteria atau tidak. Di Jakarta, kita lihat. Saat terbenamnya matahari, bulan. Wah kebetulan ini daerahnya daerah ada pohon. Tingginya hanya 1,95, pohonnya 5 derajat gitu ya. Berarti hilalnya di belakang pohon gitu ya. Nah di sini beda azimutnya, kemudian yang penting ada elongasinya 5,71 derajat. Yang menarik adalah bulan terbenam itu 10 menit 23 detik setelah matahari, ini yang dikatakan live. Jadi meruyat itu di Jakarta cukuplah 10 menit 24 detik setelah maghrib. Setelah itu selesai sudah dengan maghrib. Kenapa? Bulannya sudah terbenam. Ya. Kenapa cepat? Memang karena tingginya hanya 1,95 derajat. Nah, di Jakarta ini simulasi Pak, ya, bukan asli, tipis sekali, hanya 0,20%, 0,20%. Karena simulasi ini kelihatan. Kenapa kelihatan? Karena saya berikan tanda panah. Kalau tidak tanda panah belum tentu kelihatan jelas ya. Berbeda dengan di luar, ini hanya posisional saja, sangat tipis. Nah, ini ilustrasi sedikit di Jakarta. Istimanya pukul 08.23.23, matahari terbenam 18.03.58. Pak maghrib kok 18.06? Iya, karena harus pakai ihtiyat 2 menit ya. Itulah aturan bagaimana menghitung awal waktu sholat. Tinggi mataharinya
157 elongasinya, bulan terbenam 10 menit 24 detik setelah matahari terbenam. Kelihatan peruyatnya agak sedih juga, kok nggak kelihatan ya hilalnya. Memang rendah masalahnya Pak. Ini ilustrasi saja. Nah, tadi saya sudah menjelaskan, sebagian dari wilayah Aceh itu sudah memenuhi salah satu parameter dari kriteria MABIMS. Data hilal matahari pada saat matahari terbenam. Nah, kita lihat. Ada 11 daerah dari 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh yang sudah mencapai parameter tinggi hilal minimal 3 derajat. Ada angka 3, tipis 3 derajat ber 3,1, 3,02. Ya, itu dia pemirsa seminar terkait dengan sidang isbat terkait dengan penetapan Idul Fitri 2026 yang sampai dengan saat ini masih berlangsung di kantor Kementerian Agama. Dan kita akan beranjak ke informasi berikutnya. Pemirsa, kami hadirkan informasi terkait dengan pantauan hilal di ibu kota. Sebelum kami menghadirkan informasinya, kita akan pantau hilal